Ya, selamat malam. Bertemu lagi dengan saya, Stefan, di channel Berbagi Cerita. Apa aja yang kita mau cerita yang menguntungkan buat Anda dan saya. Karena di dalam cerita kita bisa menyampaikan sesuatu uh, pendapat, kesukaan, atau pengalaman atau cerita yang kita hari ini bisa tahu, atau berita-berita yang sedang terjadi dalam dunia ini, atau apapun di dalam dunia ini yang sedang viral dalam hal apapun. Seringkali kita melihat kejadian-kejadian, entahkah berita tentang negara-negara, berita tentang kehidupan setiap orang, entahkah kita nonton di video kita di sosial media atau di YouTube ataupun di FB. Ini sangat mempengaruhi setiap kita yang melihat dan turut menerima semua berita atau kejadian-kejadian yang terjadi. Kenapa saya bilang kita bisa menerima semua tingkatan kehidupan yang terjadi, antara secara nyata yang kita terima, yang dihadapi, atau kita hanya mendapatkan berita info dari sosial media, FB atau YouTube, Instagram atau yang lainnya, atau WA, bahwa informasi yang sangat positif atau video-video yang sangat positif itu akan membuat satu hal baik untuk kita menganggap itu suatu kesenangan, keuntungan, atau apapun bentuknya. Itu akan membuat kita juga sangat tertarik untuk melihat atau bentuk apapun, karena hidup ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kita, pencipta kita, agar kita bisa menikmati semua berkat karya Tuhan, keindahan, kebaikan Tuhan lewat yang kita terima setiap hari. Syukur dari Tuhan yang telah memberikan kita kehidupan, biar kita masih melangkah dari hari demi hari, dari waktu demi waktu. Bagi saya, kehidupan ini, apapun masalah hidup kita, baik atau tidak baik, senang atau tidak senang, kita sudah menerima, kita sudah jalani, kita sudah menghadapi, dan satu hal tidak mengurangi kehidupan kita yang membuat hidup kita secara negatif. Tapi kita harus tahu bahwa hidup kita ini bukan ditentukan oleh yang sesuatu yang tidak bisa kita buat, tapi hidup kita ini ditentukan kepada sesuatu yang kita buat. Nah, pertanyaannya, kalau kita buat itu tidak baik, akan membuat kita sangat merugikan cara hidup kita di mana saja. Kalau kita mungkin hanya sekedar duduk-duduk, hidup hanya sekedar melihat, apakah kita tidak ingin jadi sama dengan orang lain? Mereka menikmati pekerjaan, mereka menikmati
karya mereka, mereka menikmati apa yang mereka perbuat dengan mendapatkan hasil. Jadi bagi saya hidup itu jangan kita hanya sekedar melihat, kita hanya memandang, tetapi kita tidak bisa menikmati hasil dari apa yang terjadi. Jadi bagi saya, libatkan dirimu dengan saya di mana saja untuk berbuat sesuatu yang lebih baik lagi. Saya melihat ada hal-hal yang banyak orang tidak peduli, tidak mau tahu tentang di sekitar dia yang terjadi, tentang kesusahan, penderitaan, kelemahan, atau apalagi dalam hal ini peperangan yang telah ada, yang kita lihat antara perang Rusia Ukraina. Sebenarnya itu peperangan itu menimbulkan satu kehancuran buat satu negara, dan yang menderita adalah rakyat. Kita bersyukur sebelum sampai ke sana. Dan dulu pernah kita melewati orang tua kita, mereka hidup melewati di zaman peperangan, dan tentunya itu sangat merugikan sebenarnya. Kenapa? Karena dibebani masyarakat menjadi susah mencari makan untuk hidup, karena terjadinya ada peperangan, kekhawatiran kemusnahan itu menjadi, rasanya itu adalah suatu hal yang tidak dapat kita bisa tolak. Makanya yang kita lihat sekarang, kita bersyukur orang-orang bisa hidup tenang, hidup baik di negara-negara yang sedang dalam keadaan tidak terjadi peperangan, dan hal itu sangat baik, sangat luar biasa. Saya juga rasakan kalau kami mungkin kita ini semua masyarakat, kita berada dalam peperangan, kita akan mengalami kesusahan, kita akan mendengar peluru atau bom terjadi di sana sini, sangat merugikan kita, sangat merugikan masyarakat atau bangsa. Ada baiknya kalau ada gejolak atau timbul sesuatu dampak yang membuat kita akan ada peperangan, usahakan. Bagi saya secara pribadi dan manusia, kita harus berdamai dengan bangsa-bangsa lain, dan orang lain, negara-negara lain. Kalau kita hanya mementingkan dengan latar belakang atau didahului dengan adanya peperangan, sejarah dunia tidak ada orang berperang, negara berperang itu dia menguntungkan buat masyarakat, pasti akan merugikan apabila hal itu terjadi. Jadi yang saya lihat sekarang ini, mudah-mudahan bangsa negara kita Indonesia dalam menghadapi gejolak-gejolak politik antara menguntungkan dan tidak menguntungkan, haruslah bisa mengetahui apa yang menjadi ketentraman suatu negara, kedamaian itu akan menjadi keuntungan yang paling tinggi nilainya jika kita memikirkan bangsa negara kita untuk mau maju, tapi tidak disertai dengan adanya keuntungan secara individu, perorangan. Bagi saya senang kalau ada kepala negara, dia mementingkan dulu masyarakatnya dan mau berdamai dengan negara-negara dengan cara berdagang, berpolitik dengan baik, maka hal itu akan menjadi satu kemenangan setiap bangsa. Dan saya juga sangat peduli kepada mereka yang terjadi peperangan sekarang ini, karena mereka tidak mengerti tentang arti kehidupan itu.
Jika dia hidup berdamai dengan bangsa-bangsa, berdamai dengan orang lain, dia itu akan merasakan damai sejahtera, sukacita di mana dia tinggal. Saya hanya ingin mengusulkan apabila kita mungkin ada konflik dengan negara, kalau mereka itu mementingkan diri sendiri, buatlah satu statement bahwa kita tidak akan kompromi dengan mereka dan tidak mau menjadi negara yang penuh dengan peperangan. Tapi kita jaga juga keutuhan Indonesia, bangsa negara kita, supaya tidak menuju kepada tujuan-tujuan yang sangat merugikan bangsa negara kita. Saya percaya semua juga bangsa di dunia ini apabila menghadapi peperangan mereka akan susah, kehidupan mereka akan susah. Nah, dari segi lain kita melihat modernisasi berkembang sangat pesat dengan kecanggihan, dengan bentuk apapun, dan mungkin semuanya ini akan masuk dalam sistem pertumbuhan dunia yang menuju kepada serba-serbi, semua dengan sebagian pekerjaan akan didasari dengan teknologi yang ada yang canggih. Karena dalam zaman ini, zaman era 2000-an atau milenium ini sedang memacu kehidupan manusia menuju kepada satu sistem dengan hanya menggunakan alat-alat modernisasi, kecanggihan yang ada. Seperti saya juga melakukan siaran, saya melakukan video-video ini sangat sekali membantu untuk kita bisa menyampaikan cerita atau apapun. Jadi akan didapati oleh orang lain, entahkah dia pekerjaan atau informasi, pengetahuan atau apapun. Itu sebabnya saya ingin bercerita tentang akhir hidup kita, keuntungan atau kebaikan, kesenangan, kerugian. Kita bisa melihat, menilainya. Tujuan hidup kita supaya kita mengetahui bahwa hidup ini diberikan kesempatan untuk kita nikmati, dan kita harus mengenal Tuhan kita, pencipta kita, agar kita bisa hidup dengannya bersama dengan ketentraman dari Tuhan pencipta kita, dan kita malah mengikuti melalui aturan-aturan atau perintah-perintahnya. Ya, inilah yang sedikit menjadi di season atau kita berbagi cerita, kita memikirkan banyak hal. Kalau kita berbagi cerita, kita akan mengutarakan apa yang menjadi pikiran kita, apa yang menjadi tujuan kita untuk kehidupan kita ini di dalam dunia ini. Dari siaran ini, dari channel saya hanya berbagi cerita. Jika Anda mau maju, terus maju. Jika Anda mau pintar, belajarlah. Jika Anda mau sehat, minum, jagalah kesehatan tubuhmu, dan minum makanan yang bergizi, minuman yang bergizi yang baik untukmu. Kalau Anda sakit, minum obat supaya Anda sembuh dan sehat. Dan semuanya kita perlu saling berdialog, berdiskusi, berkomunikasi. Oke, sampai di sini dulu siaran saya. Saya berterima kasih buat Anda berkomentar, untuk like dan video saya, dan saling kita terbuka dengan komentar apapun. Oke, nanti kita jumpa lagi di video akan datang, dan di mana saja Anda berada mendengar dan menonton. Tuhan selalu menjaga, melindungi, dan memberkati keluargamu dan hidupmu. Oke, salam.